Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang proses Islamisasi Jawa dengan pendekatan akulturasi budaya Jawa dengan Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Selamat menyaksikan. Materi pembahasan yang pertama yaitu biografi singkat Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bernama asli Raden Said. Lahir di Tuban sekitar tahun 1450. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1513 dan dimakamkan di desa Kadilangu, Demak. Ayahnya adalah Adipati Tuban, Raden Maulana Adipati Arya Wibowo, sedangkan ibunya adalah putri dari Raja Majapahit, Dewi Nawang Wulan. Sejak kecil Raden Said dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan gemar mempelajari ilmu agama dan bela diri, dan banyak lagi ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Beliau berguru kepada banyak ulama ternama termasuk Syekh Tuban, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Bonang. Dari sekian banyak gurunya tersebut, Sunan Bonang lah yang paling berjasa dalam perkembangan dakwah Sunan Kalijaga di Jawa. Terdapat beberapa panggilan Sunan Kalijaga. Apa saja sih? Panggilan untuk Sunan Kalijaga pertama itu Syekh Malaya. Diberikan julukan nama ini karena ia seorang mubalik yang menyiarkan agama Islam dengan mengembara. Yang kedua itu Berandal Lokajaya. Julukan ini memiliki arti pemuda yang jaya, yang merujuk pada masa muda Sunan Kalijaga yang penuh dengan pertualangan dan perjuangan. Yang ketiga Dalang Sida Barekti dan Ki Dalang Bengkok. Julukan ini menunjukkan keahlian Sunan Kalijaga dalam menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah. Yang keempat yaitu Raden Said. Ini adalah nama kecil Sunan Kalijaga sebelum menjadi wali. Asal-usul Sunan Kalijaga. Terkait asal-usul beliau, terdapat beberapa pandangannya, itu ada yang mengatakan ia keturunan Jawa asli, keturunan Arab, dan keturunan Cina. Lanjut ke pokok pembahasan inti pada video kali ini, yaitu proses Islamisasi Jawa dengan pendekatan akulturasi budaya Jawa dengan Islam oleh Sunan Kalijaga. Belum masuk ke pembahasan intinya, saya akan menjelaskan dulu itu apa akulturasi budaya. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari kebudayaan asing atau baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan lama itu sendiri. Terdapat beberapa contoh terkait akulturasi. Yang pertama yaitu seni pertunjukan wayang. Contohnya dari Sunan Kalijaga yang memasukkan unsur dan cerita Islam ke dalam pertunjukan wayang. Yang kedua, seni bangunan Masjid Menara Kudus merupakan bentuk akulturasi antara Islam dengan Hindu. Dan yang ketiga, Candi Borobudur hasil akulturasi budaya Hindu dengan Jawa. Dan masih banyak lagi contoh terkait akulturasi tersebut. Dalam buku Islam dan Budaya Jawa karya Imam Subki dan kawan-kawan menjelaskan bahwa ada dua pendekatan yang digunakan para wali songo dalam menyebarkan Islam di Jawa. Yang pertama yaitu Islamisasi kultur Jawa. Pendekatan ini memanfaatkan unsur-unsur budaya Jawa yang sudah ada, seperti istilah, nama, dan tokoh cerita, untuk diisi dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan Islam kepada masyarakat Jawa dan memudahkan mereka dalam memahami ajaran Islam. Yang kedua, Jawanisasi Islam. Pendekatan ini menekankan pada penyesuaian ajaran Islam dengan budaya Jawa. Hal ini dilakukan dengan cara mengasimilasi nilai-nilai Islam ke dalam budaya Jawa, sehingga Islam menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Jawa. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, erat kaitannya dengan perpaduan budaya lokal dan Islam. Keduanya telah melebur menjadi satu kebudayaan baru yang unik dan khas. Dalam proses akulturasi ini tak lepas dari peran dakwah para wali songo, khususnya Sunan Kalijaga.
Dalam proses dakwahnya, Sunan Kalijaga memahami bahwa budaya lokal merupakan bagian terpenting dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, beliau memanfaatkan budaya tersebut sebagai media dakwah yang efektif. Beliau mengajarkan Islam dengan cara yang mudah dan dipahami, mudah dapat diterima oleh masyarakat, tanpa harus memaksakan mereka untuk meninggalkan tradisi lama mereka. Sunan Kalijaga percaya bahwa dalam memahami Islam, masyarakat perlahan dan bertahap meninggalkan kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan sinkretis, yaitu menggabungkan tradisi budaya Jawa dengan ajaran Islam. Dengan strategi dakwah ini, Sunan Kalijaga terbukti berhasil. Masyarakat Jawa menerima dengan baik ajaran Islam, dan Islam perlahan-lahan menyebar luas di Pulau Jawa. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang proses Islamisasi Jawa dengan pendekatan akulturasi budaya Jawa dengan Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik.